Pernahkah kalian membayangkan ondel-ondel naik sapi sambil makan salak di tengah kota Surabaya? Wah, kedengarannya lucu banget, kan? Tapi tunggu dulu, ada kejadian kocak waktu Shinchan datang dan bikin suasana makin rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, dan penuh semangat ya. Sebelum lanjut ke kisah lucunya, jangan lupa ya klik tombol like, tulis komentar, dan tekan subscribe biar kalian gak ketinggalan kisah seru dan penuh hikmah lainnya bareng ondel-ondel kita. Bismillahirrohmanirrohim. Yuk, kita mulai ceritanya dengan penuh semangat dan hati yang gembira. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah menciptakan bumi dan segala keindahannya. Dari hewan, tumbuhan, sampai buah-buahan yang jadi nikmat luar biasa untuk manusia. Teman-teman, jangan lupa tulis sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya di kolom komentar. Ya, semoga dengan bersholawat, hati kita makin tenang dan hidup kita diberkahi. Yuk, mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu bersyukur atas nikmatnya, sekecil apapun itu. Allah berfirman dalam Quran Surat Ibrahim ayat 7. Lain syakartum la azidanakum, walain kafartum inna adza'abi lasyadid. Artinya, jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Jadi, yuk kita belajar dari cerita hari ini untuk selalu bersyukur atas nikmat kecil yang sering kita abaikan. Oh iya teman-teman, tulis juga di kolom komentar kalian dari mana, ya, biar kita tahu ondel-ondel punya teman dari seluruh penjuru Indonesia. Tonton video ini sampai selesai, karena di akhir nanti ada pertanyaan seru. Buat yang jawab benar, bakal ada 2 hadiah spesial yang akan disampaikan di penutup. Loh, pagi yang cerah menyelimuti kota Surabaya. Langit biru bersih tanpa awan, seakan tersenyum kepada siapapun yang sedang beraktivitas di bawahnya. Sinar matahari memantul dari jendela-jendela gedung tinggi di sekitar Tugu Pahlawan, membuat suasana terasa hangat, bukan panas, tapi cukup untuk membangunkan semangat siapapun yang melangkah di tanah pahlawan itu. Udara berembus lembut, membawa aroma khas kota besar yang berpadu dengan wangi dedaunan dari pepohonan rindang di pinggir jalan. Burung-burung gereja berkicau di antara ranting, seolah ikut menyambut pagi yang penuh cerita ini. Di kawasan Tugu Pahlawan, seperti biasa, suasana sudah ramai. Orang-orang berlalu lalang dengan berbagai kesibukan. Ada pedagang kaki lima yang mulai membuka lapaknya, menata sayuran segar, ikan asin, dan jajanan pasar yang berwarna-warni. Ada pula para pegawai yang berjalan tergesa-gesa menuju tempat kerja, berpakaian rapi dengan wajah yang penuh tekad. Beberapa anak sekolah berseragam putih biru terlihat berlari kecil sambil tertawa, membawa bekal dan harapan sederhana untuk belajar dan bermain. Semua itu adalah denyut kehidupan kota Surabaya di pagi hari. Hidup, semangat, dan penuh warna. Namun, di tengah kesibukan itu, ada sesuatu yang berbeda pagi ini. Sesuatu yang membuat banyak orang berhenti sejenak dari rutinitasnya, menoleh, bahkan mengeluarkan ponsel untuk merekam momen yang tak biasa. Dari arah barat Tugu Pahlawan, muncul pemandangan yang membuat banyak orang spontan tersenyum dan tertawa kecil. Seekor sapi besar berjalan pelan dengan langkah tenang, di atas punggungnya duduk sosok ondel-ondel berwarna cerah. Sapi itu tampak gagah dengan bulu berwarna putih bercorak coklat muda di sekitar pundak dan kepalanya. Matanya besar dan lembut, menunjukkan sifat jinak yang membuat siapapun tak merasa takut. Di lehernya tergantung kalung anyaman daun kelapa yang dihias dengan lonceng kecil. Setiap kali sapi itu melangkah, bunyi loncengnya berdenting lembut, ting, 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 berpadu dengan riuh kota yang hidup. Dan di atas sapi itu, ondel-ondel berdiri tegak dengan penuh wibawa, namun juga membawa aura kegembiraan. Pakaian biru cerah yang dikenakannya tampak kontras dengan warna tubuh sapi. Hiasan kepalanya berwarna kuning keemasan, berkilau memantulkan sinar mentari pagi. Wajahnya yang besar dengan senyum khas boneka tradisional Betawi itu, seolah menyapa setiap orang yang lewat. Tak sedikit warga yang berhenti dan melambaikan tangan, seolah ondel-ondel itu adalah bintang tamu di tengah jalanan kota yang sibuk. Beberapa anak kecil berteriak kegirangan, ondel-ondel, ondel-ondel naik sapi, sambil berlari mengikuti dari belakang. Orang tua mereka tertawa, mengabadikan momen itu dengan kamera ponsel. Ada juga yang spontan menaruh uang di keranjang kecil di samping sapi,
kebiasaan lama yang masih hidup, bentuk penghormatan pada seni rakyat yang kini tampil di ruang modern. Udara Surabaya terasa berbeda pagi itu. Bukan sekadar panas tropis yang biasa, melainkan kehangatan yang datang dari tawa, dari rasa kagum yang tulus. Di antara gedung-gedung modern dan kendaraan yang berlalu lalang, kehadiran ondel-ondel dan sapi itu seakan menjadi jembatan antara masa lalu dan masa kini. Sebuah pertemuan yang indah antara tradisi dan kehidupan urban. Langkah sapi itu perlahan tapi pasti, melewati jalan di depan Tugu Pahlawan yang megah. Monumen tinggi itu berdiri gagah, menjadi saksi bisu sejarah perjuangan rakyat Surabaya melawan penjajah. Di bawah bayangan monumen itu, kini melintas simbol budaya Betawi yang datang entah dari mana, tapi diterima dengan senyum oleh warga kota pahlawan. Betapa indahnya ketika kebudayaan bersatu tanpa batas wilayah, ondel-ondel yang biasanya tampil di Jakarta kini hadir di Surabaya, menebar senyum dan membawa pesan persaudaraan. Sapi itu sesekali mengibaskan ekornya, menyingkirkan lalat yang hinggap di punggungnya. Nafasnya terlihat dari moncongnya yang lembab, dan suara "muh" pelan terdengar setiap beberapa langkah. Di atasnya, ondel-ondel tampak begitu menikmati perjalanan. Ia menggenggam sebuah kipas kecil dari bambu di tangan kanannya, sementara tangan kirinya memegang seikat salak yang dibungkus daun pisang. Gerakannya lembut, seolah-olah ia sedang menikmati udara pagi sambil menunggu sesuatu yang menyenangkan. Cahaya matahari menari-nari di permukaan wajah ondel-ondel, memantul pada kaca kecil di hiasan kepalanya, menciptakan kilau seperti bintang di siang hari. Orang-orang yang melihat bahkan merasa seperti sedang menonton pertunjukan keliling yang tak direncanakan, spontan, lucu, dan penuh warna. Di pinggir jalan, seorang pedagang bubur ayam yang sedang melayani pembeli menoleh sambil tertawa kecil. "Loh, iki ondel-ondel kok numpak sapi tuh? Haha, lucu tenan iki," katanya sambil menunjuk. Pembelinya pun ikut tertawa. Suasana pasar yang tadinya biasa saja kini berubah menjadi perbincangan penuh canda. Semua mata tertuju pada ondel-ondel dan sapinya yang berjalan pelan namun pasti, membawa semangat baru di pagi hari itu. Seekor burung gereja yang hinggap di kabel listrik pun tampak ikut memperhatikan. Suara klakson kendaraan tak lagi mengganggu, malah seolah menjadi irama pengiring langkah sapi. Udara pagi Surabaya yang biasanya penuh dengan aroma kopi, kue, dan asap kendaraan kini bercampur dengan sensasi unik. Perpaduan nostalgia dan tawa yang hangat. Ondel-ondel di atas sapi itu tak hanya membawa dirinya, tapi juga membawa cerita tentang tradisi yang hidup, tentang kebahagiaan sederhana, dan tentang manusia yang bisa tersenyum bersama meski berbeda tempat dan latar belakang. Bagi sebagian orang, mungkin itu hanya tontonan lucu. Tapi bagi yang lebih peka, pemandangan itu adalah simbol bahwa seni dan kebudayaan bisa menyatukan, bukan memisahkan. Ketika sapi itu berhenti sejenak di depan penjual bunga dekat trotoar, beberapa ibu-ibu menghampiri. Mereka tersenyum sambil menawarkan bunga Kamboja dan melati. Ondel-ondel pun mengangguk pelan, seolah menghargai tawaran itu. Salah satu ibu menempelkan bunga melati di tali kalung sapi, membuat tampilannya makin manis. Anak-anak yang ikut menonton bertepuk tangan gembira. Dari kejauhan, beberapa pelajar yang baru turun dari angkot mendekat, membawa kamera kecil. Mereka sibuk memotret, mungkin untuk tugas sekolah atau sekadar kenang-kenangan. Salah satu dari mereka berbisik, ini keren banget. Kayak simbol persatuan budaya Indonesia." Temannya mengangguk sambil tertawa, "Iya, siapa sangka ondel-ondel Betawi bisa touring ke Surabaya naik sapi." Sapi itu melangkah lagi, perlahan melewati jalan di depan tugu, meninggalkan jejak tapak kakinya di tanah yang sedikit lembab setelah disiram air semalam. Angin berembus membawa suara tawa anak-anak dan bunyi lonceng sapi yang khas. Dari kejauhan, sinar matahari memantul di kaca gedung tinggi, membuat siluet ondel-ondel tampak berkilau seperti tokoh legenda yang turun ke bumi. Satu hal yang paling menarik dari momen itu bukanlah kemegahan penampilan ondel-ondel, bukan pula ukuran besar sapi yang dinaikinya, tapi bagaimana keduanya tampak menyatu, makhluk hidup dan boneka tradisional yang biasanya diam, kini menjadi simbol kehidupan yang berjalan bersama, damai, dan penuh makna. Warga yang lewat masih terus memandangi mereka sampai hilang di ujung jalan. Beberapa di antaranya masih tertawa, beberapa mengambil foto, dan beberapa bahkan berdoa dalam hati agar hari itu berjalan seindah pemandangan yang baru saja mereka saksikan. Sementara itu,
Ondel-ondel menatap ke arah matahari yang mulai meninggi. Di balik senyum lebar pada wajahnya, ada semangat yang tak terlihat. Semangat untuk menebarkan kebahagiaan, untuk menjaga warisan budaya tetap hidup di tengah modernitas, dan untuk mengingatkan setiap orang bahwa kebersamaan bisa hadir dalam bentuk paling sederhana. Sebuah tawa di pagi hari di kota Surabaya. Dan di sanalah kisah ini dimulai. Di bawah sinar matahari yang hangat, di antara riuh kendaraan dan aroma pasar, ondel-ondel dan seekor sapi besar menjadi simbol harmoni yang indah. Sebuah awal yang akan membawa kita menuju kisah yang lebih seru dan penuh makna di paragraf berikutnya. Sapi besar yang dinaiki ondel-ondel terus melangkah pelan di jalan yang menuju pasar tradisional. Suara tapak kakinya terdengar lembut di atas aspal yang masih sedikit lembab setelah disiram air oleh petugas kebersihan kota pagi itu. Udara Surabaya mulai menghangat, tapi angin dari arah utara yang membawa aroma laut membuat suasana tetap nyaman. Di kanan kiri jalan, para pedagang sudah ramai beraktivitas. Ada yang menjajakan sayur mayur segar, ada yang menata buah-buahan dalam keranjang rotan, dan ada juga yang memanggil pembeli dengan nada khas yang riang. Salak manis. Salak pondoh dari Sleman, dijamin renyah, teriak seorang pedagang buah yang duduk di bawah payung warna biru. Telinga ondel-ondel yang besar, meski hanya simbolik dari kostum tradisional, seolah menangkap suara itu dengan baik. Ia menoleh pelan, melihat tumpukan buah salak berwarna coklat mengilap di atas tikar bambu. Sapi yang dinaikinya berhenti, seolah mengerti bahwa penunggangnya tertarik. Dengan gerakan perlahan, ondel-ondel menurunkan keranjang kecil dari samping pelana sapi, lalu memberi isyarat kepada pedagang buah itu. "Berapa sekilonya, Bu?" Suara berat khas pemain ondel-ondel terdengar di balik topeng kayu. Pedagang itu tersenyum, tampak terhibur karena tak setiap hari ia melayani pembeli seunik itu. 12.000 aja, Bang Ondel. Manisnya juara, baru panen kemarin sore, katanya sambil memilihkan salak yang paling bagus. Ondel-ondel mengangguk. Ia menyerahkan beberapa lembar uang dari dompet kecil di pinggangnya, lalu menerima satu kantong berisi salak segar. "Terima kasih ya, Bu. Semoga laris dagangannya," katanya sopan. Sapi pun mulai melangkah lagi, membawa ondel-ondel yang kini tampak menikmati hasil belanja paginya. Ia mengambil satu buah salak dari kantongnya, meneliti kulitnya yang bersisik seperti sisik ular tapi berkilau di bawah cahaya matahari. Dengan gerakan hati-hati, ia mengupasnya, terdengar bunyi kecil, kretek-kretek, saat kulitnya pecah. Aroma khas salak langsung tercium, segar, manis, dan sedikit tajam. Ondel-ondel menggigit potongan pertama. Rasanya benar-benar nikmat. Manisnya pas, renyah di gigi, dan ada sedikit rasa asam yang menyegarkan di ujung lidah. Ia memejamkan mata sesaat, merasakan sensasi buah tropis itu memenuhi mulutnya. Angin yang berembus membuat hiasan kepala kuning keemasannya bergoyang lembut. Dari kejauhan, terdengar suara tawa anak-anak yang melihat adegan itu. "Lihat, Ma. Ondel-ondel makan salak," teriak seorang bocah kecil yang duduk di pundak ayahnya. Ayahnya tertawa, "Iya, lucu banget ya. Biasanya ondel-ondel cuma nari, sekarang malah sarapan salak naik sapi." Beberapa orang yang lewat berhenti sejenak. Ada yang tertawa, ada yang merekam dengan ponselnya, ada pula yang ikut melambaikan tangan. Ondel-ondel, dengan gaya anggunnya yang kaku tapi penuh wibawa, membalas lambaian itu sambil mengunyah potongan salak kedua. Sapi yang dinaikinya pun tampak menikmati perhatian orang-orang. Sesekali mengibaskan ekornya dan menoleh seolah ingin ikut tersenyum. Di pasar tradisional itu, pemandangan ondel-ondel makan salak menjadi hiburan dadakan. Beberapa pedagang bahkan menunda sejenak kegiatannya untuk menonton. Seorang penjual tempe bersuara lantang berkata, "Wah, ondel-ondel zaman sekarang modern ya. Gak cuma nari tapi juga jajan buah lokal. Hehehe." Suasana pasar menjadi penuh tawa. Anak-anak kecil yang berlarian di antara lapak buah dan sayur ikut tersenyum lebar. Mereka mengikuti di belakang sapi sambil membawa balon dan es lilin yang dibeli dari penjual di sudut jalan. Salah satu anak kecil, yang mengenakan baju merah bergambar pahlawan super, bahkan mencoba menirukan gaya ondel-ondel melambaikan tangan. Sapi terus melangkah perlahan, melewati deretan kios yang berwarna-warni. Di depan kios bumbu dapur, aroma bawang, cabai, dan rempah bercampur di udara. Di sisi lain, seorang pedagang gorengan mengangkat tahu panas dari wajan besar,
menciptakan bunyi ces yang menggoda. Bau minyak goreng yang hangat bercampur dengan wangi salak dari tangan ondel-ondel. Semua itu menciptakan harmoni aroma khas pasar tradisional. Sederhana, jujur, tapi memikat. Ondel-ondel tampak semakin menikmati perjalanan paginya. Ia mengunyah lagi potongan salak ketiga, kali ini lebih kecil, sambil menatap wajah-wajah ceria di sekitarnya. Dalam hatinya, kalau saja ondel-ondel benar-benar punya hati seperti manusia, mungkin ia merasa bangga. Bangga karena keberadaannya, yang berasal dari budaya Betawi, bisa diterima hangat di Surabaya, kota pahlawan yang juga kaya tradisi. Beberapa ibu-ibu yang sedang menawar sayur memperhatikan dari jauh. Salah satu dari mereka berkata pelan, "Endok, ondel-ondel iku lucu yo. Tapi bajune bagus tenan, warnane biru, cerah." Temannya menimpali, "Iyo, tapi aku heran, kok iyeso ya numpas sapi? Biasane kan cuma nari di jalan." Mereka berdua pun tertawa bersama, menatap dengan kagum campur heran. Sapi berhenti sejenak di depan toko kelontong kecil. Ondel-ondel menoleh ke kanan, melihat seorang bapak tua sedang duduk di kursi bambu, menikmati kopi hitam sambil mengamati lalu lintas orang. Bapak itu tersenyum, mengangkat cangkirnya sedikit ke arah ondel-ondel, tanda sapaan hangat. Ondel-ondel pun membalas dengan anggukan kecil, lalu melanjutkan perjalanannya sambil menggigit potongan salak terakhir di tangannya. Rasa salak yang manis seolah menjadi teman perjalanan. Sapi itu berjalan perlahan tapi pasti, melewati jalan yang kini mulai ramai kendaraan. Sopir-sopir becak tersenyum melihat pemandangan itu, dan beberapa pengemudi ojek online menyalakan klakson pelan sebagai tanda sapaan. "Mantap, Bang Ondel. Naik sapi, makan salak, keren tenan," seru salah satu dari mereka. Ondel-ondel tertawa kecil, atau lebih tepatnya, pemain di dalam kostumnya tertawa di balik topeng besar itu. Ia tahu hari ini akan jadi hari yang panjang dan menyenangkan. Dalam setiap langkah sapi yang ia tunggangi, ada rasa damai yang sulit dijelaskan. Di sisi kiri jalan, seorang fotografer amatir memotret dari kejauhan. Ia melihat pemandangan itu sebagai simbol, sosok budaya tradisional yang masih eksis di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern. Di tangan ondel-ondel yang besar, buah salak menjadi representasi kehidupan sederhana, hasil bumi Indonesia yang manis, apa adanya, tapi punya pesona tersendiri. Semakin lama, kerumunan kecil mulai mengikuti mereka. Ada pedagang, anak sekolah, ibu rumah tangga, dan tukang parkir yang semua tertawa bersama. Pasar tradisional itu seolah berubah menjadi panggung pertunjukan spontan. Tak ada musik gamelan, tak ada penari tambahan, hanya ondel-ondel, seekor sapi yang jinak, dan sekantong buah salak yang mencuri perhatian semua orang. Beberapa anak kecil berlari ke depan, melambaikan tangan ke arah sapi. "Hai sapi, hai ondel-ondel," teriak mereka. Ondel-ondel mengangkat tangan besarnya, melambaikan balasan. Sapi pun menunduk sedikit, seolah mengerti sapaan itu. Tawa pun pecah lagi. Udara pagi Surabaya kini terasa penuh kebahagiaan. Orang-orang lupa sejenak pada pekerjaan, pada harga cabai yang naik, atau pada macetnya jalanan. Mereka larut dalam momen sederhana yang penuh tawa, melihat ondel-ondel makan salak di atas sapi di tengah pasar tradisional. Sebuah keindahan kecil yang mungkin tak akan terulang dengan cara yang sama. Ondel-ondel menatap buah salak di tangannya yang tersisa 2. Ia tersenyum, lalu melempar satu ke arah anak kecil yang melambai. Bocah itu dengan refleks menangkapnya dan tertawa kegirangan. "Makasih, ondel-ondel," katanya sambil melompat kecil. Adegan itu membuat para pedagang di sekitar ikut tersenyum. Tak jauh dari situ, seorang pedagang es degan berkomentar pada temannya, "Wah, ondel-ondel iki pinter promosi buah lokal. Tuh, salak jadi tenar gara-gara dia." Mereka tertawa, sementara ondel-ondel melanjutkan perjalanannya pelan-pelan menuju ujung pasar. Sapi tampak tenang. Setiap langkahnya mantap, membuat denting lonceng di lehernya berirama lembut. Matahari mulai meninggi, sinarnya memantul di tubuh sapi dan pakaian biru ondel-ondel, menciptakan kilau yang memikat. Bayangan mereka jatuh panjang di tanah, membentuk siluet indah yang berjalan berdampingan, satu makhluk hidup, satu simbol budaya. Warga Surabaya yang menonton dari pinggir jalan tak henti berdecak kagum. "Iki sing disebut kebahagiaan sederhana," kata seorang bapak tua sambil tersenyum.
Gak perlu pesta besar, cukup lihat yang kayak gini aja, hati udah seneng. Ondel-ondel mengangguk kecil, entah kepada siapa. Ia tahu, tawa orang-orang itu adalah berkah. Dalam setiap gigitan salak, ada rasa syukur. Dalam setiap tatapan kagum, ada cinta terhadap budaya yang terus hidup. Dan di sanalah, di tengah hiruk-pikuk pasar tradisional Surabaya, ondel-ondel dan sapinya menjadi saksi kecil bahwa kebahagiaan tak harus mewah. Kadang, cukup dengan satu buah salak manis, seulas senyum, dan sapaan hangat dari orang-orang di sekitar, dunia pun terasa lebih indah. Dari kejauhan, di tengah hiruk-pikuk pasar yang penuh warna itu, terdengar suara tawa khas anak kecil yang agak aneh, setengah cekikikan, setengah teriak. Orang-orang menoleh ke arah suara itu. Dari antara kerumunan pembeli yang sedang tawar-menawar cabai rawit dan ikan asin, muncullah sosok mungil dengan baju merah dan celana kuning yang sudah sangat dikenal oleh anak-anak di seluruh dunia, Shin-chan. Anak nakal dari Jepang itu entah bagaimana bisa nyasar ke Surabaya pagi itu. Dengan langkah santainya, ia berjalan sambil mengunyah potongan roti, dan di tangannya ada satu buah salak yang kulitnya belum dikupas. Ia menatap ke arah ondel-ondel yang sedang duduk manis di atas sapi, lalu tertawa kecil dengan mata menyipit nakal. Hehe, itu apa ya? Boneka besar naik sapi? Wah, keren banget. Katanya dalam bahasa campuran Indonesia dan logat khasnya. Beberapa orang di sekitar tertawa kecil melihat tingkah Shin-chan yang sok kenal. Anak-anak kecil di sekitar pasar langsung berteriak kegirangan, Shin-chan, Shin-chan beneran? Mereka berlarian mendekat, tapi Shin-chan sudah punya rencana sendiri. Ia menatap salak di tangannya, lalu melihat hidung sapi yang besar dan basah. Senyum nakalnya semakin lebar. Hehe, aku punya ide lucu, katanya dengan suara pelan namun penuh semangat. Sebelum siapapun sempat menahannya, Shin-chan sudah berlari kecil ke arah sapi. Dengan gaya khasnya yang konyol dan tubuh mungilnya yang lincah, ia melompat sedikit lalu, plek, menyelipkan buah salak itu ke lubang hidung sapi. Orang-orang yang melihat sontak teriak. Waduh, Shin-chan, jangan begitu, tapi terlambat. Sapi besar itu berhenti seketika. Ia mendengus keras, prrrhahaha, sambil menggoyangkan kepalanya ke kiri dan kanan. Matanya melotot bingung. Ekornya berkibas cepat, dan kakinya menghentak tanah. Ondel-ondel yang duduk di atas punggung sapi langsung terkejut. Loh, ada apa ini? Sapiku, kenapa berhenti mendadak begitu? Katanya sambil memegang erat pegangan di pelana. Sapi itu mengendus-ngendus dengan keras. Kepalanya mengangguk-angguk seperti sedang berusaha menyingkirkan sesuatu. Dari lubang hidungnya, terdengar suara lucu seperti HMMF, HMMF, PRRRHH, yang membuat orang-orang di sekitar tertawa tak tertahankan. Shin-chan malah tertawa paling keras. Hahaha, lihat tuh, sapi salakan. Hidungnya jadi harum buah. Hei, katanya sambil menepuk-nepuk perutnya sendiri karena terlalu geli. Seorang pedagang buah yang melihat kejadian itu langsung menutup mulutnya, menahan tawa. Astagfirullah, bocah iki ada-ada aja. Sapi disalakin, katanya. Ondel-ondel menoleh ke bawah, melihat Shin-chan yang masih cekikikan. Heh, bocah, kamu yang nyelipin salak ke hidung sapiku, ya? Suaranya berat tapi terdengar seperti nada orang tua yang separuh kesal, separuh ingin tertawa. Shin-chan menunjuk dirinya sendiri dengan polos. Aku? Enggak kok. Iya deh, cuma bercanda. Hei. Sapi mengibaskan kepalanya sekali lagi, dan tiba-tiba, plok. Salak itu terlepas dari hidungnya, meluncur keluar dengan kecepatan cukup tinggi, dan tepat mengenai kepala Shin-chan. Wah. Shin-chan terjatuh ke belakang sambil memegangi kepalanya. Aduh, salaknya balas dendam. Sapi itu mulai mengendus kuat-kuat. Kepala besarnya terangkat, dan dari lubang hidungnya keluar suara lucu yang memecah keheningan. Seketika, orang-orang yang menonton tak kuasa menahan tawa. Astagfirullah, hidung sapi disalakin. Hahaha, teriak seorang bapak penjual ikan sambil memegangi perutnya. Ondel-ondel, yang masih duduk di atas punggung sapi, awalnya panik. Ia memegang kepala sapi dan berkata, sabar, sapi, tenang, jangan ngamuk ya, itu cuma buah, bukan bom salak. Tapi semakin ia menenangkan, justru semakin lucu pemandangannya.
Sapi menunduk, lalu menengadah, seperti menari mengikuti irama yang tak ada. Shinchan yang berdiri di depan sapi, menatap hasil perbuatannya dengan wajah polos. Ia menahan tawa, tapi matanya sudah berair karena geli. Hehe, lucu banget. Sapi pakai hidung salak. Sekarang dia jadi sapi salako, katanya sambil tertawa keras. Orang-orang di sekitar langsung pecah tertawa. Sapi salako, teriak seorang pedagang buah. Waduh, bocah iki kreatif tenan, tapi nek diterusin, pasar ISO rame terus iki. Tambahnya sambil tertawa terpingkal-pingkal. Ondel-ondel pun akhirnya tak bisa menahan diri. Ia menepuk dadanya sendiri dan tertawa lepas. Astagfirullah, sapi salako. Hahaha, baru kali ini aku lihat sapi pakai hiasan hidung dari buah salak. Tawa itu menular ke seluruh penjuru pasar. Para pedagang yang tadinya sedang sibuk menimbang cabai, membungkus sayur, atau menata dagangan, kini semua berhenti sejenak. Beberapa di antara mereka bahkan memegang ponsel, merekam kejadian lucu itu. Weh, iki kudu direkam. Biar masuk TikTok pasar Surabaya, seru seorang pemuda. Sapi yang menjadi pusat perhatian tampak semakin bingung. Ia berusaha mengendus-endus salak di hidungnya. Kepalanya digeleng-gelengkan keras, dan ekornya berkibas cepat ke kiri dan kanan. Suara lonceng kecil di lehernya berdenting riang, menambah suasana komedi alami yang sulit dijelaskan. Anak-anak kecil yang menonton berteriak-teriak gembira. Hahaha, sapi lucu. Hidungnya kayak hidung badut. Ada pula yang bersorak, sapi Surabaya paling lucu di dunia. Tiba-tiba, dari antara kerumunan, seorang ibu penjual kue berteriak, awas, awas, kalau sapinya bersin, salaknya bisa terbang. Tapi terlambat, detik berikutnya, sapi itu menarik napas panjang, hidungnya kembang kempis, dan ho-ha-a-a-coho. Bersinnya begitu keras, sampai suara pedagang gorengan di ujung jalan pun terhenti sejenak. Buah salak yang tadinya tersangkut di hidungnya, melesat keluar dengan kecepatan tinggi, plok, jatuh ke tanah, memantul sekali, lalu berguling pelan ke kaki Shinchan. Shinchan terdiam sejenak. Lalu, dengan wajah polos dan pipi merah karena malu, ia nyengir lebar. Hehe, ternyata sapinya nggak suka salak. Ya, katanya pelan. Orang-orang yang menonton langsung pecah lagi dalam tawa besar. Ada yang menepuk-nepuk bahu temannya, ada pula yang sampai jongkok saking ngakaknya. Hahaha, bocah iki luar biasa. Sapi aja dibuat bersin, kata seorang bapak penjual tempe. Ondel-ondel sampai harus memegangi perutnya sendiri. Aduh, Shinchan, aku belum pernah ketawa sampai segini. Tapi tolong ya, lain kali jangan bikin sapiku jadi alat eksperimen buah, katanya dengan nada antara marah dan geli. Shinchan menatapnya sambil garuk kepala. Hei, maaf ya, ondel, aku cuma pengen tahu kalau sapi suka salak atau enggak. Ternyata, malah bersin. Suasana pasar yang tadinya biasa saja kini berubah jadi seperti panggung hiburan. Beberapa penjual mulai menjual minuman dingin sambil berkata, ayo, ayo, minum es teh sambil nonton sapi lucu, gratis ketawa. Sapi yang baru saja bersin besar tampak lega. Ia menggoyangkan kepalanya pelan, dan mulai mengunyah jerami yang jatuh dari keranjang di dekat kakinya. Ekornya bergerak santai. Seolah berkata, akhirnya bebas juga dari hidung salak. Sementara itu, Shinchan masih duduk di tanah, memandangi buah salak yang kini sedikit penyok tapi tetap utuh. Ia menatapnya seolah itu benda ajaib. Jadi kamu yang bikin sapi bersin, ya? Katanya sambil mengangkat salak itu ke udara seperti sedang berbicara pada teman. Anak-anak kecil di belakangnya langsung menirukan gaya Shinchan. Mereka mengangkat buah salak masing-masing sambil berseru, hiduplah salak Surabaya. Penemu tawa pasar. Tawa meledak lagi. Pedagang, pembeli, bahkan tukang parkir di ujung gang ikut menertawakan kebodohan lucu itu. Tak ada yang marah, tak ada yang tersinggung. Semua menikmati momen sederhana yang entah kenapa terasa begitu menyenangkan. Ondel-ondel menatap Shinchan dengan senyum lembut. Nak, tawa itu berkah. Tapi ingat, setiap hal lucu harus tetap sopan dan gak nyakitin. Kalau kamu bisa bikin orang senyum tanpa bikin yang lain menderita, itu baru keren namanya. Shinchan menatap ondel-ondel dengan mata bulatnya yang jernih. Iya deh, ondel,
Aku janji, kali ini aku cuma mau bikin sapi ketawa, bukan bersin lagi. Ondel-ondel menepuk bahu kecilnya. Bagus. Nah, kalau gitu, bantu aku kasih makan sapi ini. Biar dia senang juga. Shinchan mengangguk cepat, lalu mengambil beberapa rumput segar dari keranjang. Tapi, tentu saja, Shinchan tetaplah Shinchan. Bukannya memberi makan dengan tenang, ia malah menyuapi sapi dengan gaya aneh. Seperti orang meniup lilin ulang tahun. Nih, sapi. Makan, ya, katanya sambil meniup rumput ke wajah sapi. Sapi menatapnya lama, lalu menjilat wajah Shinchan lagi. Wah, kena lagi, dingin banget lidahnya. Shinchan berlari ke belakang ondel-ondel sambil tertawa kencang. Orang-orang kembali terbahak. Astagfirullah, bocah iki lucu tenan. Sampai sapi ini seneng ketawa, ujar seorang bapak tua sambil menepuk paha karena ngakak. Di sisi lain pasar, seorang penjual kain bahkan sempat menyindir lucu. Wah, besok aku mau jahit kostum buat sapi, dikasih motif salak sekalian. Siapa tahu jadi tren baru di Surabaya. Semua orang yang mendengarnya makin ngakak. Sapi tampak tenang lagi, berdiri gagah di tengah pasar, seolah bangga menjadi pusat perhatian. Ondel-ondel kembali naik ke punggungnya, kali ini dengan ekspresi puas. Nah, sapi, kamu hebat. Tadi bisa bikin satu pasar ketawa cuma karena satu buah salak. Ia menatap ke arah kerumunan dan berkata dengan suara lantang, ingat ya semua, jangan pernah remehkan hal kecil. Kadang, satu buah salak aja bisa bikin satu kota tertawa. Hidup itu nggak selalu serius, tapi harus tetap tulus. Orang-orang bertepuk tangan. Tepuk tangan tulus. Bukan hanya karena lucu, tapi karena mereka merasa hangat mendengar kata-kata ondel-ondel itu. Shinchan berdiri di sampingnya, menatap semua orang sambil mengangkat tangannya. Iya kalau mau senang, makan salak aja, bukan nyelipin di hidung sapi. Gelak tawa pun kembali meledak. Tak lama kemudian, seorang ibu datang membawa sepiring kecil salak yang sudah dikupas. Ini buat kalian bertiga, gratis. Buat hiburan pagi ini, katanya sambil tertawa ramah. Ondel-ondel menerima dengan senang hati. Wah, matur nuwun, Bu, ini rezeki dari tawa. Shinchan langsung mengambil satu dan menggigit cepat. Manis banget. Tapi jangan bilang ke sapi ya, nanti dia bersin lagi, hahaha. Sapi mengeluarkan suara lembut, mo, seolah menjawab, tenang saja, aku kenyang salak hari ini. Tawa mengiringi mereka sekali lagi. Langit Surabaya yang cerah memantulkan cahaya keemasan ke wajah ondel-ondel dan anak kecil itu. Di antara hiruk-pikuk pasar, tawa menjadi bahasa yang sama, sederhana, tulus, dan penuh kehidupan. Orang-orang mulai kembali ke aktivitas masing-masing, tapi cerita tentang sapi Salako pagi itu langsung menyebar ke seluruh penjuru kota. Di warung kopi, di rumah makan, bahkan di obrolan becak, semua menceritakan hal yang sama, ada sapi lucu di pasar, bersin gara-gara salak. Mereka menyebutnya Hari Tertawa Pasar Surabaya. Hari di mana satu candaan kecil membawa kehangatan besar bagi semua yang menyaksikannya. Dan di antara semua yang hadir, hanya ondel-ondel yang tahu bahwa di balik tawa itu, ada pelajaran berharga. Bahwa kebahagiaan sejati datang dari hati yang ikhlas, bukan dari niat mengolok. Shinchan menatap ke langit sambil berkata pelan, hei, mungkin kalau semua orang bisa ketawa bareng kayak tadi, dunia nggak bakal sedih, ya, ondel? Ondel-ondel tersenyum bijak. Betul, nak, selama tawa itu lahir dari kebaikan, maka Allah akan ridho. Bahkan sapi pun bisa jadi guru, kalau kita mau belajar dari tawa dan kesabarannya. Sapi menoleh pelan dan bersuara lembut, mo, seolah berkata, amin. Setelah kejadian lucu itu, suasana pasar berubah total. Suara tawa yang tadinya hanya sesaat kini bergema lama, menular pada setiap sudut yang sebelumnya dipenuhi dengan suara tawar-menawar, bunyi kantong plastik, dan derit gerobak. Semua orang tampak lebih hidup, lebih hangat, seolah udara pagi di Surabaya itu mendadak berubah jadi lebih manis dari aroma salak yang tadi membuat seekor sapi bersin. Langit mulai beranjak ke warna jingga lembut. Matahari memantulkan cahaya keemasan di antara atap seng pasar yang berkilau lembab oleh embun pagi. Sinar itu jatuh di wajah para pedagang, menampakkan garis-garis lelah tapi juga senyum yang tulus.
Mereka yang tadinya saling bersaing, kini tertawa bersama tanpa jarak. Lucu tenan, loh. Seumur hidup jualan di pasar, baru kali ini aku lihat sapi bisa jadi badut, kata Bu Yati, penjual sayur langganan warga kampung. Tangannya masih sibuk menata daun singkong, tapi wajahnya tak berhenti tersenyum. Di sebelahnya, Pak Suroto si penjual ikan ikut menyahut sambil menepuk-nepuk meja kayu dagangannya. Iyo, Bu Yati. Biasane pasar iki isine cuma rebutan pelanggan, tapi gara-gara bocah cilik lan ondel-ondel kui, kabeh wong iso ngguyu bareng. Aku sampai ora iso ngelus dada, tapi ngelus perut. Hahaha. Gelak tawa pecah lagi. Bahkan ayam-ayam yang berkeliaran di bawah meja tampak ikut senang, berkokok tanpa arah. Seekor kucing berbulu putih pun melintas santai, duduk di dekat tumpukan salak yang kini jadi simbol kecil kegembiraan. Shinchan masih di sana, duduk di atas peti kayu bekas, menatap orang-orang dengan mata berbinar. Ia menggoyang-goyangkan kakinya sambil tertawa kecil. Hehehe, ternyata orang dewasa juga bisa ketawa kayak anak-anak ya, katanya polos. Ondel-ondel yang berdiri di sebelahnya menatap anak kecil itu dengan mata penuh kebijaksanaan. Nak, tawa itu bukan soal umur. Kadang orang dewasa lupa, tapi anak-anak mengingatkan lagi. Hari ini, kamu yang ngajarin mereka buat ketawa. Shinchan menoleh dengan wajah bangga. Heh, jadi aku pahlawan tawa, ya? Ondel-ondel tersenyum lembut. Iya, tapi ingat, pahlawan sejati bukan cuma bikin orang ketawa, tapi juga bikin orang bahagia dari hati. Shinchan terdiam sejenak. Ia menatap ondel-ondel yang besar dan berwajah tenang itu, lalu menatap sapi yang kini sudah tenang sambil memamah jerami di sudut pasar. Kayaknya aku harus belajar banyak dari kamu, Ondel. Ondel-ondel menepuk bahunya pelan, dan aku juga belajar dari kamu, Shinchan. Kadang dunia butuh sedikit keusilan untuk kembali tertawa. Angin berembus pelan, meniup kain merah di kepala ondel-ondel hingga berkibar lembut. Suara lonceng kecil di leher sapi berdenting ringan, menyatu dengan suara langkah orang-orang yang kembali beraktivitas. Tapi kali ini, langkah mereka tak lagi terburu-buru. Ada senyum, ada sapaan, ada rasa saling menghargai. Di ujung pasar, Pak RT yang tadi juga menonton dari kejauhan berjalan mendekat. Ia tersenyum lebar sambil berkata, "Wah, ondel-ondel dan bocah kecil, kalian luar biasa. Ternyata kadang yang bisa memperbaiki suasana bukan pemerintah, bukan pejabat, tapi tawa tulus dari hati." Ondel-ondel merunduk sopan, "Terima kasih, Pak RT. Kami cuma lewat, tapi semoga tawa ini bisa tinggal lama." Pak RT mengangguk. "Bisa, Nak. Hari ini aku catat di papan pengumuman kampung. Hari ini resmi jadi Hari Tawa Pasar Surabaya." Tepuk tangan pun bergemuruh. Anak-anak melompat kegirangan, pedagang berteriak, "Setuju." Dan para ibu-ibu tersenyum sambil berucap syukur. Ada yang menulis status di ponsel, ada yang mengunggah video sapi bersin dengan caption, "Lucunya rezeki hari ini." Kadang kebahagiaan datang dari salak dan tawa. Langit makin terang, tapi hati semua orang seperti disinari dari dalam. Ondel-ondel menatap ke arah Shinchan. "Nah, sekarang waktunya kita jalan lagi, Nak. Masih banyak tempat yang butuh tawa." Shinchan melompat berdiri. "Kemana?" "Kemanapun kaki ini membawa. Mungkin ke sekolah, ke taman, atau ke kampung sebelah. Yang penting, bawa hati yang senang." Shinchan mengangguk mantap, lalu menaiki punggung sapi di belakang ondel-ondel. Ia melambaikan tangan ke arah para pedagang. "Dadah semua. Jangan lupa ketawa tiap hari ya." "Dadah, Shinchan." "Dadah, Ondel," teriak anak-anak kecil yang berlari di belakang mereka. Sapi mulai berjalan perlahan meninggalkan pasar. Langkahnya mantap, berirama dengan suara tawa yang masih bergema di belakang. Setiap kali kakinya menapak tanah, bunyi klop, klop, klop itu terdengar seperti nada musik kehidupan. Ondel-ondel menatap ke depan, melihat jalan panjang yang membentang menuju kota. Ia merasa damai. Begini rasanya kebahagiaan, gumamnya, bukan dari kemewahan, tapi dari ketulusan. Di tengah perjalanan, Shinchan menatap langit. "Ondel, kenapa kamu selalu keliling gini, sih?" Ondel-ondel menjawab pelan, "Karena setiap tempat punya cerita.
Setiap orang butuh diingatkan untuk bersyukur. Kadang cuma lewat tawa, kadang lewat lagu, kadang lewat sapaan kecil. Shinchan mengangguk, lalu tersenyum. Kalau gitu, aku mau ikut terus. Aku bisa bantu bikin orang ketawa juga. Ondel-ondel tertawa, tentu, tapi jangan pakai salak lagi ya, nanti sapinya protes. Mereka berdua tertawa bersamaan. Suara mereka menyatu dengan desir angin yang membawa bau tanah dan bunga. Ketika mereka melewati jembatan kecil di tepi sungai, pantulan cahaya mentari sore berkilau di permukaan air. Ikan-ikan kecil melompat, dan anak-anak di tepi sungai melambaikan tangan. Hei, ondel-ondel lewat, lihat, ada Shinchan juga. Ondel-ondel melambaikan tangannya, sementara Shinchan menjulurkan lidahnya sambil tertawa kecil, membuat anak-anak di tepi sungai ikut tertawa riang. Perjalanan mereka berlanjut melewati sawah hijau, di mana petani-petani sedang menanam padi sambil bersenandung. Wah, indah banget. Ondel, ini Indonesia, ya? Tanya Shinchan kagum. Iya, nak, negeri ini indah karena hatinya hangat. Tapi kadang orang lupa bersyukur. Makanya aku keliling, biar mereka ingat kalau tawa dan syukur itu pasangan yang tak terpisahkan. Shinchan terdiam sejenak. Ia menatap ke depan dan berbisik. Aku ngerti sekarang. Ternyata kebahagiaan itu bukan soal punya banyak hal, tapi soal bisa menikmati yang kita punya. Ondel-ondel menatapnya dan tersenyum bangga. Kamu cepat belajar, nak.